Selamat pagi anak ibu. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita kembali belajar pada bidang studi PPKN. Namun terlebih dahulu, silakan kamu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak ibu sekalian, kita akan masuk pada pembelajaran 1, merekonstruksi pembentukan BPU PKI. Dengan tujuan pembelajaran 1, menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika mempelajari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2, bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran sebagaimana teladan para pendiri negara ketika perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 3. Menelaah pembentukan BPU PKI dalam perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. 4. Memperjelas alasan pembentukan BPU PKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. 5. Memperjelas tugas BPU PKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia Merdeka. 6. Membuat laporan rekonstruksi pembentukan BPU PKI dalam merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidak lahir begitu saja. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Pada bab ini, kalian akan mempelajari sejarah dan nilai dalam perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, kita akan juga pelajari bagaimana Pancasila dihayati oleh bangsa Indonesia di tengah kehidupan bangsa yang beragam agar tercipta keharmonisan. Dan diharapkan setelah kamu mempelajari bab ini, kalian akan bersyukur dan menghargai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang menjajah Indonesia ketika dapat mengusir penjajah sebelumnya yaitu Belanda. Belanda telah lama menguasai wilayah Indonesia dalam usahanya menguasai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Padahal sebelumnya, wilayah Indonesia merupakan wilayah yang makmur dengan beberapa kerajaan sebagai pengelola pemerintahan di beberapa wilayah. Perjuangan panjang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah banyak memakan korban, yang kemudian kita kenal sebagai tokoh-tokoh daerah, sebagai pahlawan nasional. Kebangkitan nasional pada tahun 1908 menjadi titik tolak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui organisasi, disusul dengan gelora para pemuda yang pada tahun 1928 berjanji dalam Sumpah Pemuda. Sampai pada tahun 1945, sebagian tokoh-tokoh tersebut ditetapkan menjadi anggota BPU PKI. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang, seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Berikut
adalah beberapa akibat dari pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dalam kondisi yang buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. 2. Pengambilan paksa. Tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. 3. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas tentang 1. Bentuk negara, 2. Wilayah negara, 3. Kewarganegaraan, 4. Rancangan Undang-Undang Dasar, 5. Ekonomi dan keuangan, 6. Pembelaan, 7. Pendidikan dan pengajaran. Pada sidang BPUPKI yang kedua, anggota BPUPKI dibagi-bagi menjadi panitia-panitia kecil yang terdiri atas 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, 2. Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cokrosuroso, dan 3. Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan sidang tidak resmi BPUPKI hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua BPUPKI yang bertujuan untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Demikianlah materi pada hari ini tentang pembentukan BPUPKI. Ibu berharap anak ibu sekalian dapat memahami materi kita pada hari ini ya. Perjuangan para tokoh BPUPKI patutlah kita teladani. Kesengsaraan dan penderitaan yang dialami selama masa penjajahan tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Begitupun dengan kita saat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang masih kita alami, tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk belajar, mengisi kemerdekaan dengan terus semangat belajar dari rumah. Terima kasih anak ibu atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan pertahankan semangat belajarmu. Sampai jumpa minggu depan.